Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sesama muslim dimanapun antum berada di seluruh penjuru dunia. Bertemu lagi dengan saya, Sandi Ibrahim, selaku pembawa acara Bincang-Bincang Santai. Hari ini kita ada di Masjid Al-Islami, CGS, Batakan, Balikpapan ya. Insyaallah kita menunggu atau sedang melaksanakan iktikaf ya, di mana insya Allah pada malam hari ini itu malam yang ke-27 Ramadan ya, dan di samping saya sudah ada guru-guru saya di sini, teman-teman semua. Ada Ustadz Wardi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah Tat, baik. Sudah libur kerja Kak Ustadz atau Belum Tat, masih belum ya? tanggal 11. Oh iya. Padahal beliau sendiri yang ini pengusaha ya. Iya, alhamdulillah ya. Kemudian di sebelah saya ini ada guru kita dari Aljazair ya, ada Ustadz Alfian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masya Allah ya. Aljazair kejauhan Tat. Oh, Dari Lamaru. Soalnya biasa saya lihat statusnya saat di IG, wah lagi di Aljazair ini. Makanya saya kangen itu kalau antum dari sana itu bawa kurma yang masih kenyal-kenyal. Kurma apa namanya itu saat biasanya itu? Kurma apa ya? Dia kayak masih muda gitu nah saat ininya itu. Pokoknya beda dia. Agak kalau digigit itu agak keras gitu kan. Rutop kayaknya Rutop, ya itu ya. Rutop. Dan panjang-panjang itu saat ya. Iya. Ya alhamdulillah sehat saat ya. Alhamdulillah. Iya. Berkat doa antum ini sehat. Iya. Iya. Nah, teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita coba ngobrol-ngobrol santai ya, karena masya Allah di sini guru-guru saya mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kita semua terkait zakat ya, zakat. Nah, mungkin saya mau bertanya dulu ke Ustadz Alfian ini, Ustadz. Ustadz, ini kan sekarang ini sudah menjelang Lebaran ya, atau Idul Fitri, Ustadz. Nah, di mana kaum muslimin tentunya diwajibkan ya membayar zakat begitu, Ustadz ya, dari mungkin sebelum pelaksanaan sholat Id itu begitu ya. Zakat fitrah ya. Ya, zakat fitrah. Dan ini saya mau bertanya, Ustadz, kenapa kalau saya rasakan itu ya, zakat itu setiap tahunnya itu ada perubahan, Zat. Kayak kalau sekarang itu ada 45.000 kalau diuangkan, Zat. Kalau di beras itu katanya 3 kilo gitu, Zat. Kalau saya dulu-dulu itu enggak segitu gitu kan, seperti itu. Mungkin bisa diberikan, apakah memang sudah harus seperti itu atau gimana, Zat, dari hitung-hitungannya, Zat? Iya, sepemahaman saya sampai hari ini, kalau terkait zakat fitrah itu kan mungkin dulu waktu saya masih kecil itu tahunya saya itu 2,5 kilo. 2,5 kilo ya. Makanan pokok. Nah, kita kan kebetulan beras, jadi 2,5 kilogram beras kan, beras yang kita makan. Nah, cuman seiring berjalannya waktu itu para ulama itu kan ya mengkaji lebih dalam lagi sampai akhirnya muncul ijtihad atau pendapat-pendapat baru terkait dengan jumlah zakat tadi, yang sekarang itu menjadi ada yang 2,8 kilogram, bahkan ada yang sampai 3 kilogram. 3 kilo, iya. Ya kalau mau aman sih sebenarnya ya 3 kilogram gitu kan, jadi nggak was-was lagi. Nah, kalau terkait harga yang berubah-ubah itu sebenarnya perkara yang wajar sih, normal, karena terkait dengan inflasi mata uang kan. Oh, inflasi mata uang itu ya. Setiap tahun atau beberapa tahun pasti ada inflasi mata uang, tergantung perekonomian di negeri tersebut. Begitu ya. Seperti jadi kalau ada perubahan rupiah nih, nominal rupiahnya dulu 3 kilogram misal tahun lalu cuman 35.000 misalnya, kemudian tahun ini kok jadi 45.000. Ya itu normal saja. Tapi tetap ketika kita membeli misalnya
berasnya ya harus 3 kilogram 3 gitu. kilogram ya. Tinggal nanti kita mengambil pendapat yang lebih utama mengeluarkan zakatnya dalam bentuk beras atau dalam bentuk uang, tapi harus senilai. Senilai ya, Ya, begitu ya. referensinya atau takarannya adalah 3 kilogram 3 kilogram beras ya. tadi. Dan itu juga nanti tergantung beras yang kita konsumsi. Iya, Karena zakat fitrah itu kan karena dia harus berdasarkan makanan pokok ditambah makanan pokok yang kita makan di rumah bersama keluarga. Ya. Kalau misal makannya di rumah bondi ya. ya berarti zakatnya keluarnya juga harus Bondi ya. bondi gitu. Jangan bulog ya, jangan bulog. Atau raja lele Itu, gitu ya. itu Iya. apa ya istilahnya itu Sebagaimana kebiasaan kita iya, mengkonsumsinya. kurang lebih gitu seperti ya. itu. Seperti itu ya. Jadi kalau nilai rupiahnya tadi itu nggak masalah berubah, Nggak masalah yang ya. penting dia hasil konversi dari 3 kilogram Dari beras yang kita konsumsi di rumah. atau makanan pokok tadi Iya. itu ya. Iya. Jadi yang saya tangkap tadi bahwa memang wajar saja lah ya istilahnya harga itu berubah-ubah. Karena memang ya tadi kalau 1 liter beras itu atau 1 kilo beras 10.000, berarti kalau 3 kilo ya 30.000 saat ya, seperti itu. Ya, jazakallah harus untuk jawabannya. Nah, kemudian saya ingin bertanya juga ini kepada guru kita ini, Ustadz Wardi. Ustadz Wardi, sebenarnya zakat itu mulai kapan sih kita harus bayar itu? Karena biasanya itu sudah menjelang akhir-akhir begitu ya. Nah, apakah boleh itu mungkin dibayarkan sebelum Ramadan atau mungkin kita bayar rapel gitu atau gimana ya? Mungkin bisa disampaikan, Ustaz. Ya mungkin ya tadi sebagian udah yang disampaikan Ustaz Alfian ya. Ya. Mungkin ada sebagian yang ya saya di sini cuma ingin menambah aja ya. Terutama untuk pembayaran ya pada zakat fitrah tadi ya. Itu juga di sini mungkin ya pada umumnya masyarakat itu kan memahami ya sebelum lebaran ya. Sebelum lebaran. Setelah lebaran itu udah bukan zakat fitrah lagi. Bukan zakat fitrah ya lagi jadinya ya. Mungkin zakat infak sodako gitu ya, infak atau sodako ya. Jadi memang ya pemahaman masyarakat ya yang sudah dicontohkan ya dari baginda Rasulullah SAW dan selanjutnya para ulama para ulama ya. Mungkin ya sepanjang ini memang itu yang dicontohkan ya. Mungkin itu semua sudah memahami semuanya ya. Jadi untuk masalah pajak, masalah zakat, jangan diubah zakat sama pajak ya. Zakat fitrah itu memang sudah dicontohkan Rasulullah itu. Jadi dilanjutkan dengan para tabiin, tabiut dan tabiin ya pada umumnya. Itu aja. Iya, warakallahu fiik ya. Jadi memang kalau tadi itu akhirannya akhir Ramadan gitu ya. Ramadan, itu batasannya kalau sudah lebaran sudah bukan ya. Seperti itu ya. Bahkan kalau saya dengar tuh ada kaitannya tuh sebelum khotib naik mimbar begitu Ustaz ya. Ya betul. Ya, benar enggak sih? Iya. Iya, jazakallah khair Ustaz. Iya. Terus dalam momentum penerimaan zakat ini di akhir-akhir Ramadan itu juga identik biasanya ini Zat. Ada yang namanya itu zakat yang dibayar tahunan itu Zat. Maksudnya harus masuk haulnya gitu. Itu zakat apa ya Zat? Mungkin Ustadz Alfian bisa ini. Karena saya dengar itu ada kalau dia mencapai nisabnya, terus dia dalam jumlah tertentu, mungkin zakat harta atau apa itu dan ini. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Iya, terkait jenis-jenis zakat itu kan memang di dalam Islam itu ada beberapa jenis zakat. Tadi di awal kita membahas tentang zakat fitrah ya. Fitrah tadi zakat ya. fitrah. Nah, kemudian ada juga zakat mal. Zakat mal itu tadi yang antum maksud tadi ada haul dan nisabnya tadi. Nisab, ya. Nisabnya itu nisabnya itu ada yang berpendapat 83 gram emas, ada juga yang 85 atau 86 gram emas, ada juga yang berpendapat
200 dirham perak kalau tidak salah. 200 dirham perak ya. Iya, kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman mungkin dari Pak Wardi bisa mengkoreksi masalah itu. Nah, itu terkait dengan zakat mal itu memang harus terpenuhi nisabnya tadi. Nisabnya itu ya. Nisabnya, kemudian yang kedua haulnya. Haulnya itu ya setahun. Kalau kemarin ada guru kita menjelaskan terkait dengan hukum taklifi dan hukum wadai ya. Mm, Nah, zakat itu kan hukum taklifinya adalah wajib wajib. bagi yang sudah mampu gitu kan. Dia berstatus wajib zakat. Nah, itu kan Zakat. hukum taklifinya dia menjadi wajib. Nah, sementara hukum wadainya terkait dengan zakat mal itu harus terpenuhi tadi syarat-syaratnya apa, yaitu nisabnya terpenuhi, haulnya terpenuhi 1 tahun. Haulnya terpenuhi. Jadi misal kita punya emas 83 85 gram lah 85 misalnya ya. yang sudah masuk nisabnya itu, dan itu mengendap di rumah saja, tersimpan di rumah saja selama Iya. setahun, maka ya wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% Zakatnya gitu kan. 2,5% ya. Tapi kalau dalam setahun itu misal diambil 5 gram dijual gitu kan buat mungkin Keperluan ada ya, emergensi, keperluan. Iya, anak sakit atau bayar sekolah gitu, maka otomatis nisabnya nggak terpenuhi dalam setahun Dalam itu. setahun Meskipun itu hanya ya. sekali dia menggunakan 5 gram emas dalam setahun tadi, tapi itu sudah tidak memenuhi nisab lagi Nisab gitu. lagi ya. Berarti nanti lihat lagi di tahun berikutnya itu ada penambahan lagi nggak yang mencapai nisab, baru dimulai lagi hitungannya awal dari ketika nisabnya itu terpenuhi untuk ya. tahun berikutnya. Artinya dia Berikutnya. tahun ini tidak membayar Membayar zakat mal tadi gitu. Karena diambil 5 gramnya itu tadi ya. Iya, jadi berkurang nisabnya, artinya hukum wadainya itu nggak terpenuhi, yaitu syarat nisabnya tadi. Iya, gitu. iya. Nah, Tapi kemudian kan Tapi boleh enggak kalau misalkan, ini kan sudah mau masuk haulnya ini kan, misalkan. Tapi dia tahu ini ada kebutuhan dan dia tunda dulu itu kebutuhannya itu agar supaya mungkin dia mau menunaikan zakat yang masuk haulnya itu tadi, dan setelah dia tunaikan barulah mau mengeluarkan. Boleh enggak seperti itu, Zat? ya boleh-boleh saja sih, menurut pemahaman saya itu boleh-boleh saja. Hanya saja kan kita harus melihat kalau dalam Islam itu juga ada skala prioritas dalam Skala ibadah. prioritas ya. Jadi dilihat dulu kebutuhannya ini emergensi atau tidak gitu. Iya, iya. Kalau misalnya anaknya sakit harus dioperasi, perlu dana Iya, ditunda iya. dulu gitu kan, itu ya nggak logis gitu. Enggak logis ya. Bahkan ya mengobati si anak tadi itu juga menjadi wajib. Zakat juga tadi kan wajib, tapi skala prioritasnya ya si anak dulu yang harus ditunaikan gitu. Ya. Nah, kalau dia kebutuhannya itu tidak emergensi, ya misalnya mau beli handphone baru misalnya. Iya, ini sebenarnya mau saya tanya berikutnya nih, Zat. Kalau tadi misalkan ditunda dulu, nah bagaimana kalau misalkan pas dia ini tahu nih kan, wah 85 gram emas dia punya, terus mau masuk haulnya itu, udah dia belikan iPhone deh gitu ya. Itu gimana kira-kira, Zat? Ya kalau niatnya untuk supaya terbebas dari zakat tadi ya, Iya. ya jadi masalah Jadi gitu kan. masalah Artinya ya buat ini ya. Dia zolim ya. Zolim terhadap dirinya sendiri gitu. Ketika harusnya dia bisa melaksanakan satu amal ibadah yang luar biasa, di situ bahkan menjadi satu rukun di dalam syariat Islam, itu kan zakat, tapi dengan alasan tidak ingin membayar zakat, mengurangi nisabnya, dengan dikeluarkan dalam perkara-perkara yang sebenarnya dia tidak perlu, jatuhnya ya zolim gitu. Ya. Atau bahkan bisa juga jatuh kepada kefasikan gitu kan. Oh, na'udzubillah ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya nih, Zat. Kalau tadi kan kita menggambarkan itu emas sekitar 85 lah ya misalkan. Nah, kayaknya banyak sekali tuh. Saya ini 1 sekarang gram aja berapa 1 gram? 1 gram sekarang berapa? Berapa itu? Hampir 1 juta. Anggaplah 1 juta ya. 1 juta. Berarti kalau 85 kita ambil rata-rata 85 gram, itu jadi berapa? 85 juta ya. 85 juta ya. 85 juta. Nah, apakah itu memang harus hanya emas begitu, ataukah ketika misalkan dia punya
barang satu ya yang nilainya itu nominalnya mencapai sekitar 85 juta ya, taruhlah misalkan punya Harley Davidson lah misalkan ya, Harley atau Rubicon misalkan. Ya, apakah itu bisa digambarkan apa bisa masuk dalam kriteria itu juga untuk masuk haulnya, atau ya hanya Emas harta tadi yang aja. ya emas atau harta yang tidak bergerak aja Iya. di situ gitu kan. Ya, terkait dengan apa fakta-fakta seperti itu, artinya apakah yang terkena zakat itu hanya harta yang mengendap, misal emas yang disimpan di lemari atau Ya. duit yang disimpan di lemari atau di bank misalnya, atau juga terhadap harta-harta yang kita gunakan sehari-hari, misalnya Iya. kendaraan tadi. Yang saya pahami sih sampai hari ini itu memang terjadi perbedaan pendapat masuk ya. ranah khilafiyah. Ada yang berpendapat bahwa yang terkena zakat itu ya memang harta yang mengendap. Harta yang Ya, mengendap. harta yang mengendap, misalnya emas hanya disimpan saja. Bahkan ada juga pendapat meskipun emas kalau dia bentuknya perhiasan kemudian dipakai, itu nggak terkena zakat. Jadi ya. emas yang bentuknya perhiasan kemudian dipakai sehari-hari oleh istri atau anak perempuan misalnya, maka itu ada yang berpendapat tidak terkena zakat. Ya. Artinya benar-benar emas yang disimpan saja gitu, entah emas batangan atau dia perhiasan tapi tidak dipakai gitu, ya. hanya sebagai ya investasi saja misalnya, maka itu tidak ada ikhtilaf di situ, itu pasti terkena zakat. Terkena zakat ya. Nah, terkait dengan kendaraan ataupun misal rumah, nah itu merujuk tadi pendapat yang bahwa perhiasan yang digunakan itu tidak terkena zakat, maka otomatis kalau kita mengikuti pendapat itu, kendaraan-kendaraan yang kita pakai, rumah yang besar misal yang nilainya juga pasti melebihi 85 juta tadi ya, sesuai dengan nisab zakat mal tadi, itu ya nggak terkena zakat. Kalau merujuk tadi satu pendapat yang menganggap misal perhiasan emas yang dipakai itu tidak terkena zakat. Nah, otomatis kan kendaraan kita pakai, kecuali memang kendaraannya mobil-mobil mewahnya hanya disimpan di gudang saja gitu kan. Ya. Tadi statusnya sama untuk investasi misalnya kan. Nanti sewaktu-waktu harganya naik atau ada pembeli yang butuh dijual lagi. Nah, itu ya bisa terkena zakat, masuk dalam kategori harta yang mengendap. Harta yang mengendap ya. Oh ya, Masya Allah ya, itu tadi jawabannya Ustadz Alfian bahwa. Nah, ya saya tambahin lagi terkait silakan. dengan apa? Salam. Ya, silakan sini. Lama nggak ketemu sama Pak. Ya, boleh dilanjut. Ya, dan satu pendapat lain terkait dengan harta yang bergerak tadi, itu ada yang berpendapat terkena zakat, tapi hanya sekali seumur hidup. Misalnya seumur hidup. Artinya nggak setiap tahun. Jadi misal kayak mobil atau rumah, ada satu pendapat itu wajib zakat tapi hanya dikeluarkan sekali seumur hidup, zakat hartanya tadi gitu. Cuman saya pribadi lebih condong pada pendapat yang pertama tadi, bahwa harta yang dipakai sehari-hari itu tidak terkena zakat. Tapi ya kita tetap menghormati ranah khilafiyah tadi ya. Kalau ada yang berpendapat tetap kena zakat ya nggak masalah. Artinya kalau dia mengadopsi itu, maka kalau dia punya harta tersebut dia wajib mengeluarkan zakatnya. Gitu. Iya, insya Allah ya, itu jawaban dari guru kita Ustadz Alfian ya. Memang perlu kita ketahui ya, karena ya mungkin banyak orang yang berpendapat, ini banyak harta-hartanya gitu kan, ya mungin handphonenya segala macam. Akhirnya dia merasa bahwa ini kalau dikumpulkan semua ini nilainya bisa ratusan juta gitu kan. iPhone semua lagi handphonenya. Tapi karena tadi dipakai ya di dalam kebutuhan sehari-hari ya. Iya. Ya, baik Zat. Ini masih saya ingin bertanya lagi nih ya Setia, tapi sepertinya ke ini dulu ke guru kita yang satu ini Ustaz. Nanti saya tambahin. Iya. Tolong ini kopi ya, kopi. Guru-guru kita ini perlu ngopi juga ya di sini ya. Ya, Ustadz Wardi. Ya, Tat. Tadi kan sempat juga dibahas oleh guru kita Ustadz Alfian ya, bahwa kewajiban membayar zakat itu yang mampu ya gitu ya, yang mampu.
Nah, berarti kalau yang tidak mampu itu tidak wajib gue bayar zakat gitu ya. Dan bagaimana kategori orang yang tidak mampu itu, kemudian dia tidak bisa membayar zakat gitu. Mungkin bisa dijelaskan saat Parti. Oh ya, Tat, ya ini untuk pada umumnya ya untuk para penerima ya. Iya penerima, oh penerima ya. Penerima zakat tuh kan, Mm-mm. apalagi untuk makan hari-hari kan susah ya pada umumnya. Ya. Nah, contohnya fakir, miskin ya. Mm-mm. Itu kan semuanya kan mungkin sekarang pada umumnya masyarakat kan semuanya sekarang apalagi kebutuhan hidup kan semakin lama semakin meningkat ya. Iya, Apalagi di lingkungan kita juga banyak juga ya saudara kita yang mungkin ya banyak yang nggak kerja. banyak yang tidak kerja ya. Itu memang hukumnya untuk wajib bagi mereka untuk berzakat, yaitu Iya, mereka yang sehari-hari itu harus bisa untuk mampu untuk menghidupi keluarganya. iya yang Ya, mampu ya. kalau dilihat dari segi pandang agama memang begitu ya. Kalau lihat masyarakat pada umumnya sekarang itu ya bisa jadi ya mereka menganggap dia itu mampu ya. Dia mampu ya. Mampu. Tapi dalam kesehariannya mereka itu untuk menghidupi keluarga itu berat. Berat ya Pak ya. Iya, iya. Itulah ya mungkin di situ termasuk orang yang miskin ya. Miskin Dia ya. bekerja tetapi untuk mendapatkan penghasilan itu tidak bisa mencukupi. Enggak cukup pas-pasan lah ya. Pas-pasan. Jadi kehidupan masyarakat pada umumnya ya sekarang itu memang ya seperti masyarakat yang zamannya Rasulullah, yaitu kehidupannya sekarang semakin berat sebenarnya. Semakin berat ya. Semakin berat. Kalau ditanya masalah siapa yang orang nggak mampu ya, itu untuk bayar nggak wajib. Iya, iya. Karena Iya. mereka kategori penerima zakat tadi itu aja. Iya. Oh, berarti kategori orang yang tidak mampu itu justru tidak wajib dan justru dia yang Iya, harus benar. diberikan zakat Iya, gitu betul. ya. Atau orang yang diberikan zakat itu juga tetap wajib berzakat gitu. Gimana? Ya seperti kita dengar ya para ulama kita ya, itu Mm-mm. pada pas membahas masalah zakat fitrah itu mereka mengatakan bahwasanya mereka itu tidak wajib membayar zakat. Oh, tidak wajib ya. Karena menerima ya. Itu Iya. seperti contoh ya, mungkin zamannya para sahabat ya, terutama Umar bin Khattab ya. Iya, Itu- Umar bin Khattab. Itu malah dia itu menerima zakat fitrah itu kurang lebih bisa di atas 25 jutaan. Jadi memang kalau Islam diterapkan tuh bisa bisa memang mengentaskan kemiskinan. Beda Gitu dengan ya. sekarang ya. Sekarang itu menerima zakat tuh paling sekedar mungkin minyak goreng, terus mungkin kebutuhan pokok lainnya. Iya, iya, iya. Paling bisa untuk memenuhi kebutuhan tuh hari itu aja. Iya, iya. Ya kalau kita dibandingkan dengan para sahabat itu jauh sekali. Iya, iya. Iya, terima kasih Zat. Silakan diminum dulu ini minunya. Tolong Ngopi, Zat, aqua, ngopi, ngopi. aqua. Boleh ini kan saya tanya. Oh, ke sini Pak kalau mau bertanya di sini. Kira-kira ini podcast soalnya. Iya. Ya. Ya baik pemirsa, saudara sama muslim ini karena ada jamaah juga yang sedang menyaksikan kegiatan bincang-bincang kita, jadi ingin bertanya juga ini. Ya kita ini ngobrol perkara Islam ya. Mungkin Bagi saya mau teman-teman- nambahin dulu sedikit terkait yang jawaban wajib tadi. zakat dan penerima zakat tadi. Iya, iya. Silakan Zat. Ya, karena cukup menarik dan penting ya pertanyaan itu gitu. Terkait dengan wajib zakat. Nah tadi kita sudah sedikit membahas kan jenis-jenis zakat. Tadi kan sudah kita bahas ada dua tadi kan, zakat fitrah sama zakat mal. Yang kemudian sebenarnya ada lagi zakat pertanian. Itu berbeda dengan zakat mal ya, kaifiatnya. Tapi itu nanti lah. Tadi terkait dengan wajib zakatnya tadi itu. Nah, kalau zakat fitrah itu semua kaum muslimin itu, bahkan anak-anak sekalipun, bahkan bayi yang dia lahir kemudian meninggal tapi jasadnya itu umur kelahirannya itu sudah memang masuk sempurna kelahiran, itu pendapat yang paling kuat itu tetap terkena zakat dan yang menunaikannya adalah orang tuanya gitu. Nah,
kembali juga satu kondisi memang menunaikan zakat itu kan berarti kan harus ada ya kalau misalnya makanan pokok berarti harus ada makanan pokok yang dikeluarkan, atau kalau mau dikonversi ke uang berarti harus punya uang untuk mengeluarkan zakat fitrah itu. Cuman secara fakta memang ada juga orang-orang yang ya secara finansial, secara makanan pokoknya memang nggak punya sama sekali gitu. Ya berarti dia benar-benar nggak bisa memenuhi zakat itu, ya dia nggak terlepas dari wajibnya zakat fitrah tadi. Oh ya, Tapi berarti selama orang itu masih bisa mengusahakan, maka dia wajib zakat ya. zakat fitrah meskipun statusnya masuk dalam kategori 8 asnaf penerima zakat, misalnya Ya. fakir, miskin. Mm-mm. Tapi kalau dia masih ada kemampuan secara fisik atau secara finansial untuk membayar zakat Membayar. itu, maka wajib. Karena Ya. zakat fitrah itu kan terkait dengan amal ibadah kita di bulan Ramadan. Karena ya. ada satu riwayat itu, kalau tidak salah yang pernah saya baca dan dijelaskan para ulama itu, amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan itu masih tergantung, Oh, masih ya. menggantung sampai kita menunaikan zakatnya itu fitrah ya, itu. fitrahnya itu Ya, ya. kecuali tadi Mensucikan kondisi gitu yang ya. memang sudah Iya ya. nggak punya sama sekali untuk berzakat fitrah tadi, ya itu Iya, dimaklumin gitu kan. dimaklumi ya. Bahkan dia yang harus diberikan zakat tadi. Tapi kalau masih mampu meskipun statusnya fakir miskin, tapi karena kan fakir itu kan secara definisi kan kalau nggak salah itu dia masih punya penghasilan, Masih punya penghasilan. tapi kurang ya. tapi ada penghasilannya. Nah, miskin itu Di bawahnya lebih lagi. di bawahnya lagi ya. Mungkin fakir dia ya. bisa makan sehari, besoknya nggak Besoknya enggak makan. Kalau fakir tadi dia bisa makan tiap hari, tapi makanan yang dia makan itu tidak standar, tidak ideal. Nah, itu artinya masih ada pemasukan penghasilan yang untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. ya. Itu tetap dia harus membayar zakat ya. zakat fitrah gitu. Meskipun nanti ya zakat fitrah itu mungkin juga kembali kepada dia gitu, sendiri ya, begitu ya. dari si penyalur zakat kan. Seperti itu. Ya, mungkin itu sih. Iya, baik, jazakallah Zat ya. Tadi pertanyaan mengenai siapa yang wajib berzakat tadi sebenarnya dilengkapi ya oleh Ustadz Alfian, karena tadi guru kita Ustadz Wardi juga menyatakan kalau memang tidak punya penghasilan tetap dan segala macam, maka dia tidak wajib berzakat. Nah, tapi ditambahkan lagi oleh Ustadz Alfian bahwa bahkan bayi yang lahir pun ya memang tidak bisa ngapa-ngapain itu juga terkena wajib zakat ya. Dan tadi sudah dijelaskan secara rinci ya, siapa-siapa saja yang memang bisa, bahkan membedakan antara yang fakir dan yang miskin. Ya, baik teman-teman semua, sahabat kaum muslimin, ini ada Pak siapa namanya Pak? Saya lupa namanya Pak. Arifin. Pak Arifin ya, salah satu. Iya. Cuma dapat salam dari Mas Dedi. Iya. Insyaallah ya. Nah, ini beliau Pak Arifin yang tadi menyaksikan kegiatan kita ini juga ingin bertanya ya. Mungkin kami persilakan kepada Pak Arifin, silakan Pak ditanyakan Pak, apa yang mau ditanyakan. Ya, terima kasih ke Bapak Ustadz Ibrahim atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan keluangan waktu untuk saya. Mungkin ini seputar zakat Pak ya. Ya, tema kita zakat ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Ada sedikit pertanyaan masalah zakat ini Pak. Selama ini saya sering berzakat karena saya punya 4 orang anak, istri masih 1, jadi keluarga saya 6. Terus saya sering berzakat itu kadang-kadang mertua saya dilibatkan Pak. Nah, yang saya mau tanyakan itu ke satu, apa hukumnya, diperbolehkan atau tidak, karena mungkin ranahnya bukan dari keluarga kita atau istilahnya statusnya semacam ibu mertua atau bapak mertua. Maksudnya itu dari keluarga Bapak itu membayarkan saya gitu membayarkan ya? zakat karena kebetulan gitu kan ya? mertua saya ini sudah lansia waktu sebelum almarhum yang laki-laki bapak saya. Iya. Nah, ini
kemarin tuh saya ada punya wacana Pak, ibu mertua saya karena kan sudah pikun, sudah jompo, Heeh. saya punya keinginan bagaimana kalau misalkan saya bayarkan zakatnya beliau gitu. Oh, Tapi untuk kemarin saya diskusi dengan kakaknya istri saya, ternyata mm-mm. beliau mau di bawah ininya sama kakaknya yang Kakak ini ipar. kakak ipar Kakak ipar saya ya, gitu. iya, Tadinya mau saya bayarkan itu Pak zakat tersebut. iya, iya, iya. Nah, itu pertanyaan pertama. Terus yang kedua, Banyak ini iya. pertanyaan. Banyak ya. Atau Ini mungkin Pak, dijawab dulu kali ya, udah aja biar sudah biar ya. kita diskusinya hidup ya. Diskusinya hidup Pak biar ya. meluangkan Satu Wardi yang mau jawab. itu aja sudah. Mungkin Ustadz Ibrahim. Iya. Makanya kita pertajam Iya, iya. dulu pertanyaannya, karena tadi di awal itu saya justru mengira bahwa Pak Arifin ini dipaksa untuk membayarkan zakat mertuanya gitu kan, tapi ternyata kan saya tanya bilang memang keinginan Pak Arifin untuk mau Iya. membayar, tapi mungkin khawatir Ya, pengen apa tahu hukumnya hukumnya. begitu kan. Nah, Nah, seperti gitu. itu. Apakah Iya, mungkin betul, betul. mubah, mungkin ataukah wajib, Iya. ataukah haram gitu ya, Iya, mungkin betul. seperti itu. Ya mungkin bisa Ustadz Alfian bisa dijawab dulu ya Ustadz. Ya, terkait dengan statusnya Pak Arifin ya sebagai menantu ya. Iya, Kemudian ada kondisi di mana perlu membayarkan zakat mertua. Mertua artinya orang tua dari istri. istri. Nah, sementara ini kan si anak dari mertua tadi kan istrinya Iya. Pak Arifin, artinya status sebagai anak itu kan salah satu kewajibannya adalah berbakti kepada orang tua yang memeliharanya ketika orang tua itu sudah usia lanjut, termasuk juga ya tadi memenuhi kewajiban-kewajiban dari orang tua itu yang dia tidak sanggup, maka anak-anaknya lah yang harus membantu orang tua itu untuk bisa menunaikan kewajibannya, termasuk juga misalnya kayak haji itu kan bisa diwakili oleh anak kalau memang orang tua itu sudah tidak bisa punya kemampuan untuk pergi haji baik secara fisik ataupun finansial misalnya. Nah, kembali ke masalah zakat tadi, maka ya memang si anak lah yang harus punya kewajiban membantu orang tua yang tadi untuk menunaikan zakat fitrah tadi. Nah, karena Pak Arifin sebagai suami dari anak si mertua tadi gitu kan, maka ya si istri kan punya punya hak nafkah yang harus dipenuhi oleh Pak Arifin. Nah, bisa jadi juga kewajiban zakat fitrah dari orang tuanya itu ya karena dia misal kalau nggak ada saudaranya yang lain, maka ya menjadi kewajiban si istrinya Pak Arifin tadi kan. Sebenarnya kewajibannya jatuh pada istrinya Pak Arifin, bukan langsung ke Pak Arifin. Tapi karena sudah berubah menjadi istri gitu kan, dimana kita sebagai suami punya kewajiban meriayah istri kita. Nah, sementara misal si istri ini nggak punya finansial yang cukup untuk membayarkan zakat si orang tuanya, maka ya itu jatuh kepada si suami gitu. Nah, cuman kan fakta lainnya juga tadi ada kakaknya. Iya. Nah, kakak ipar artinya anak si mertua tadi kan. Iya. Ya, artinya memang kewajiban utama itu ya jatuh kepada anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu punya kemampuan untuk menunaikan zakat orang tuanya, anak-anaknya lah yang menunaikan. Kalau tidak ada, ya kemudian jatuh kepada Pak Arifin sebagai menantu, ya nggak masalah juga. Justru itu juga menjadi amal soleh buat Pak Arifin gitu. Seperti itu kali ya, mungkin. Ya. Satu arti mau menambahkan. Atau Ustadz Ibrahim mungkin ada. Saya moderator di sini. Jadi saya tidak punya kewajiban jawab. Yang mana ada pertanyaan selanjutnya? Iya. Sebelum ini Pak, saya ini dulu ya, bahwa tadi sudah dijawab oleh Ustadz Alfian ya. Intinya tadi boleh kalau Pak Arifin yang membayarkan zakat ya, dan tidak masalah juga kalau misalkan kakak iparnya itu yang ingin menanggung zakatnya karena mau dibawa begitu kan. Nah, itu boleh juga begitu. Jadi selama itu dalam keluarga itu bisa berdiskusi mencari solusi yang paling baik ya, apalagi itu untuk semakin mendekatkan antara sesamanya, maka boleh tadi keduanya kan sudah dijawab. Saya kira
tidak ada yang sampai kemudian jatuhnya keharuman atau sampai pelanggaran syariat ya di dalam itu, seperti itu. Saya melihatnya justru itu jadi satu kondisi yang patut diapresiasi. Kenapa? Karena anak-anaknya kemudian menantu-menantunya saling ingin Ya, membantu orang tua tadi, yang kita tahu fakta hari ini itu tidak sedikit anak-anak itu yang ketika orang tua sudah lanjut itu justru pengen lepas Ya. gitu, pengen lepas, malah tidak tunjuk-tunjukan mau kamu aja gitu ya, dibebani, kamu ya. aja gitu ya. Jadi kondisinya Pak Arifin itu sebenarnya satu Ya. kondisi yang sangat bagus sih, sangat bagus ideal. sekali, ya, gitu. betul tuh. Dan itu harusnya dicontoh ya oleh kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, bahwa ya orang tua itu ya harus justru kita itu berebut untuk apakah merawatnya atau menanggung daripada sesuatu yang wajib bagi orang tua tersebut, seperti contoh yang membayar zakat begitu kan. Jangan justru sebaliknya, ketika ada pembayaran seperti ini justru didorong ke sana di sini, tapi giliran warisan misalnya dia mau banyak gitu ya. Nah itu kan anu aja ya istilahnya, ada beberapa juga yang seperti itu. Nah saya kira sudah jelas Pak Arifin, atau mungkin mau ada yang kurang puas dari jawaban tadi? Ada satu penambahan lagi, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh Zat. Atau yang tadi dulu, yang masalah itu apakah sudah clear Sudah, tadi? alhamdulillah. Sudah ya. Pokoknya Jadi komplit betul dari tadi Pak. siapa ini, Pak Arifin atau kakak iparnya nih? Yang ini Iya. kebetulan kakak ipar. Oh gitu. Enggak, setelah tadi bertanya ini mau tetap kakak ipar atau Pak Arifin sendiri yang ngambil? Kebetulan saya kan sudah, istri saya kan sebagai saudaranya kan, Iya, iya. saya tanyakan dulu bahwa barangkali Ya. kalau dia memang tidak mau, atau misalkan dia mau, ya tinggal kamu diskusi. Kalau dia mau misalkan diterapkan Ya. tahun ini, ya monggo kata saya. Kalau Iya, memang iya. yang kayak ini, Biar kita keluarga aja Pak Arifin ya, seperti ya. biasa Masya gitu. Allah. Ya. Yang kedua ya. Iya, silakan Pak. Langsung aja. Ini ditanya. Pak, kebetulan sudah berapa kali Pak Selamat kita nih jadi panitia zakat ini. Siapa itu Pak? Eh, Ustadz Selamat. Iya, ya kami lah sebagai pengurus Oh, Muslim iya, Islam iya. ini. Nah, yang saya pengen pertanyakan ini kan masalah zakat itu Pak harus tepat sasaran Pak ya, dibagikannya ya kepada fakir miskin Pak. Jadi selama ini tujuan kita mungkin kemarin itu Pak, tahun-tahun kemarin kita zakat ini dikondisikan wilayah seputar ya Pak ya. Kita kondisikan berapa warga yang patut kita bagikan ya kan Pak. Habisnya itu kemarin itu sempat ini Pak, yang mungkin nggak ada koordinasi dari luar Pak ya. Saya sih kehendak saya itu Pak, mungkin ini kemauan saya, langkah baiknya kah kita zakat fitrah ini dibagikan atau di tempat sasaran itu anggap orang-orang duafa ya, semacam fakir miskin ya Pak ya, yatim piatu. Dulu kita mau kondisikan dengan PJH ya. Ternyata mungkin di situ ada satu yayasan yang menanggulangi. Jadi itu Pak, tahun kemarin kita bagikan tuh sampai habis ya ke jalanan, termasuk yang orang ini Pak, DLH ya, yang itu yang semacam yang ngambil rongsokan di pinggiran sampah itu saya datangi. Iya. Itu sapu-sapu jalan itu sampai kemana kemarin itu, kalau tidak salah sepinggan ya Pak ya. Ya. Nah yang belum kita datangin itu ya, saya sih mungkin lebih bermanfaat banyak untuk yatim piatu. Yatim piatu ya. Mungkin karena kenapa, di sisi lain meringankan pengelola panitia yang menaungi yayasan tersebut ya kan, karena mungkin anak-anak itu lebih membutuhkan ya kan Pak. Karena kalau yang di luar masih bisa sanggup mencari nafkah itu mungkin kapasitasnya masih dianggap mampu Pak ya. Kalau semacam anak yatim piatu memang harus kita perhatikan, karena itu juga sama saudara kita gitu kan, sama umat muslim gitu. Ya itu pertanyaan saya, mungkin jangan terlalu banyak Pak ya. Ya mohon penjelasan dari Pak Ustadz ini. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang saya tangkap tadi itu optimal mana menyalurkan zakat itu ya.
Apakah lebih tepat sasarankah kalau misalkan itu disalurkannya ke panti asuhan gitu ya, yang memang anak-anak yatim ya. Nah, mungkin mau dijawab ini oleh guru kita Ustadz Alfian, karena ini kan berkait dengan siapa yang berhak menerima zakat ya, seperti itu. Mungkin silakan Ustadz di pendapatnya Ustadz. Iya, pertanyaannya Pak Arif ini sebenarnya sangat menarik dan sangat terkait dengan kondisi hari ini gitu kan. Ya, Karena zakat ini kan bagian dari syariat yang sebenarnya beberapa perkara dalam syariat itu sudah jelas ininya kaifiat-kaifiatnya, termasuk zakat ini gitu. Baik siapa yang wajib zakat, kemudian siapa yang berhak menerima zakat, kemudian siapa yang berhak mengambil memungut zakat, bagaimana cara penyalurannya. Nah, hari ini itu kenapa muncul pertanyaan dari Pak Arifin seperti itu? Yang pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah terkait dengan kondisi hari ini yang zakat itu, pelaksanaan syariat zakat itu tidak ideal. Kenapa? Karena sistem hari ini memang bukan sistem yang ideal untuk pelaksanaan syariat, seluruh syariat, termasuk juga zakat itu. Nah, kalau kita coba kembalikan ke perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an terkait dengan zakat tersebut. Ayatnya kan berbunyi hud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa yuzakkihim. Ambillah sebagian sodakoh. Nah, sodakoh yang dimaksud ini kan sodakoh itu kan ada dua, sodakoh sunnah dan sodakoh wajib. Nah, sodakoh wajib itu adalah zakat. Ambillah sebagian zakat dari harta mereka untuk membersihkan harta dan mensucikan mereka gitu. Jadi perintahnya itu hutmin amwalihim, ambillah sebagian, ambillah. Nah, fakta hari ini zakat itu kira-kira diambil atau dia apa Pak? Ditunggu kan? ditunggu ya. Nah, itu dua kondisi yang berbeda, sangat berbeda. Perintah Allah itu ambil. Artinya di sini ada orang yang Allah tunjuk yang punya kapasitas kemampuan untuk mengambil zakat tersebut. Zakat itu ya. Nah, makanya dalam satu riwayat itu ketika Khalifah Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah, salah satu di dalam pidato pertamanya, salah satu isinya itu adalah beliau radhiyallahu anhu akan memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Diperangi, Pak. Kalau sekarang yang tidak bayar pajak yang diperangi. Nah itu fakta. Artinya ada kondisi-kondisi tidak ideal hari ini yang harusnya zakat itu dalam artian tadi Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah secara tegas menyatakan akan mengambil zakat itu menunjukkan bahwa zakat itu sebenarnya adalah kewajiban pemimpin, penguasa untuk mengambil Zakat dari para wajib zakat. Jadi dipaksa, Pak, bukan ditunggu. Kalau kita merujuk kepada praktek-praktek di dalam Islam di masa lalu gitu. Dan tentu ya kita sebenarnya harus mencontoh itu. Nah, kemudian tadi terkait dengan penyalurannya. Kenapa penyalurannya tidak tepat sasaran atau bahkan saling tabrakan Ya. kita? Ini sudah dikasih dari sana sudah dikasih lagi kita dapat 2 kali atau 3 kali. Iya. Karena ya memang kondisinya tidak ideal hari ini, yang harusnya penguasa itu mendata. Jadi punya data valid terkait dengan siapa yang berhak, memang benar-benar berhak mendapatkan zakat itu dari 8 asnaf yang sudah ditetapkan oleh Iya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, yang berhak menerima zakat itu pun juga sudah ditetapkan. Jadi nggak boleh orang-orang di luar 8 asnaf yang sudah ada di dalam Al-Qur'an yang sudah ditetapkan Allah itu. Nah, kemudian kan tadi kan Pak Arifin punya pendapat ya kan? Ya.
keinginan lah ya, keinginan untuk keinginan menyalurkannya kepada anak-anak yatim yang Ya. dianggap sepertinya lebih lebih berhak tepat, gitu kan, sepertinya lebih tepat sasaran lebih tepat gitu. sasaran gitu. Mm, Nah, ya kita tinggal merujuk saja kepada 8 asnaf. ya, Karena zakat itu tadi kaifiatnya itu jelas, ya, termasuk ya. penyalurannya. Maka kita nggak boleh keluar dari kaifiat Kaifiat zakat itu ini, ya. termasuk penyalurannya tadi. Nah, tinggal merujuk apakah anak yatim masuk ke 8 asnaf itu atau tidak. Iya, iya. Kira-kira masuk nggak? 8 asnaf itu siapa aja ya? Mana Ustaz Arfi masuk dah anu? Ya ini Ustaz, ada Bisa dibacakan dulu mungkin ada yang 7 delapan asnaf ya. ya, Ya. 8 asnaf itu. 8 asnaf itu ya. Yang pertama itu fukhara ya. Fuqara. Orang Fakir. Iya, fakir fakir ya. yang orang miskin tadi ya. Yang kedua itu orang masakin ya, orang miskin. Yang ketiga amilin ya, Amil zakat. termasuk Ya. pembagi. Nah, itu juga menarik. Menarik Ya. juga nanti itu membahas Nanti amil zakat. dibahas, ada juga itu soalnya porsinya itu. Terus selanjutnya lagi al-mu'ali apa? Selanjutnya ada 8 di sini. Ada termasuk hamba sahaya atau Hamba budak. saya. Terus orang kurim ya, al-kurim. Korim, Orang yang korimin, berhutang, banyak utangnya, banyak utangnya ya. Yang selanjutnya Saya itu sih enggak banyak juga utangnya sih, cuma ada utang saya. perjalanan tapi fisabilillah Ya. termasuk di dalamnya. Orang yang sedang safar gitu ya. Yang termasuk Ibnu Sabil ya. Ya. Memang ada 8 asnaf tadi itu. Artinya nggak ada Masuk- anak yatim Anak di yatim situ ya. masuk nggak di situ? Tapi enggak ada ya. Enggak Hmm. ada. Itu berarti termasuk golongan Jadi fakir, miskin, Miskin, mu'alaf, mu'alaf, kemudian gorimin, Gorimin, orang yang punya berhutang. hutang sehingga memberatkannya dia dalam kehidupannya. ya, Ibnu Sabil, Ibnu Sabil. orang jihad fisabilillah, ya mu'alaf, terus jurihab atau hamba sahaya. ya budak. hamba saya ya, Atau hamba budak ya. saya. Nah, Termasuk fakta hari amil ini- zakat. Ya, 8-nya amil itu zakat. ditambahi karena ada amil zakatnya kan tadi. Artinya anak yatim. Tidak Nggak ada. masuk gitu kan. Nah, terus gimana? Anak yatim kan juga perlu. Ya, Artinya anak yatim itu dibantu bukan melalui jalur zakat, tapi melalui jalur apa? Ya infak atau sodako sedekah, gitu ya. ataupun juga mungkin negara menyiapkan anggaran khusus untuk membantu Ya. panti asuhan. Ya kembali lagi tadi di awal saya sampaikan kondisi hari ini tidak ideal, Tidak Mas. ideal ya. Termasuk juga akhirnya pelaksanaan syariat itu pun menjadi tidak ideal. Cuman kan kita nggak bisa meninggalkannya begitu saja kan. Ya, Nah tadi yang menarik juga masalah amil zakat gitu kan. Nah hari ini kan masjid-masjid atau banyak badan amil zakat yang bermunculan kan. ya, Nah kalau merujuk tadi kepada ayat tentang zakat tadi, hud min amwalihim, artinya amil zakat itu sebenarnya adalah pemerintah, penguasa. kewajiban penguasa ya, pemerintah Dan ya dalam orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah. pemerintah. Nah, artinya kalau kita lihat kondisi hari ini sebenarnya yang paling tepat memungut zakat itu adalah siapa? Badan Badan amil zakat ya. Basnas, Basnas ya, Badan iya. Amil Zakat Nasional, karena Nasional. itu adalah perwakilan pemerintah, karena di dalam Islam itu zakat itu diambil oleh pemerintah karena ya. sesuai dengan perintah ayat tadi. Yang punya kapasitas, kekuatan untuk memaksa orang mengambil zakat itu adalah pemerintah. Pemerintah gitu. ya betul. Nah itu, tapi kan kondisinya hari ini kan memang tidak ideal lagi, kembali tidak ideal, sulit. Jadi akhirnya beberapa sebagian umat Islam pun berinisiatif untuk menjadi penerima zakat. Nah kan yang jadi pertanyaan itu apakah penerima zakat bukan penerima zakat, pengumpul zakat Ya. di masjid-masjid atau di tempat-tempat Lain ya. lainnya, apakah itu termasuk amil zakat yang dia punya hak untuk menerima zakat Ya. atau tidak. Nah itu kan sebenarnya jadi masalah yang Harus dibahas harus juga lah ya. dibahas Iya, juga betul itu. sebenarnya, karena Mm-mm. kalau merujuk tadi dalil di dalam Al-Quran itu ya yang amil zakat itu basnas tadi Iya. sebenarnya.
Nah, karena kan kalau sudah dikoordinir dari satu, punya data valid, siapa yang 8 asnaf yang berhak menerima zakat itu, kalau dari satu kan Iya. artinya penyalurannya satu jalur, nggak ada tabrakan, tumpang tindih segala macam Iya, iya. gitu. Tapi ya hari ini tumpang tindih karena jalurnya bermacam-macam Iya. kan, seperti itu. Banyak ambil zakat ya. Seperti itu kali Pak. Iya. Mungkin Ustadz Wardi mau menambahkan. Ya, jadi sebelum ditambahkan oleh Ustadz Wardi bahwa keinginan mungkin dari Pak Arifin ini agar supaya merasa ya perasaannya di awal itu bahwa biar lebih tepat sasaran ini gimana kalau ke anak-anak yatim gitu kan. Nah, tadi sudah dijawab bahwa ada 8 asnaf tadi yang memang wajib mendapat zakat atau wajib dizakati. Nah, tapi anak yatim tidak termasuk di dalamnya. Kecuali mungkin anak yatim tersebut itu termasuk dia yang fakir ya atau miskin. Nah, itu bukan dilihat lagi dari segi yatimnya, tapi karena dia memang orang yang fakir atau orang miskin begitu ya. Seperti itu. Dan kemudian masalah penyaluran tadi ya memang karena kondisi saat ini tidak ada ketetapan dari pemerintah untuk dijadikan satu di bawah naungan Basnas, ya maka boleh-boleh saja ya mungkin saat ini kan karena kondisi itu kan seperti itu. Ya mungkin itu ya yang saya tambahkan. Mungkin Ustaz Wardi bisa menambahkan juga apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Arifin. Ya ini ya cuma menambahkan yang tanya ke Ustaz Arifin. Seperti tanyaan tadi supaya lebih mudah gitu ya menyampaikan. Maksudnya kan kita ini badan amil zakat Pak ya, yang mungkin kategorinya kita ini ilegal ya. Kalau dalam Islam diterapkan gitu ya, misalkan mungkin ketika kita ini berada di zaman Rasulullah atau zaman sahabat, terus Ilegal. ternyata Masjid Al-Islam ini nggak nurut dengan amil zakat yang di sana, mau buka sendiri gitu kan, nah itu dimasukkan ilegal gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi sekarang ya karena memang tidak ada satu aturan yang mengharuskan semuanya itu Terpusat. ke Basnas, terpusat, maka ya Dimaklumi. ya. Tapi sekali lagi dimaklumi itu bukan berarti kita sudah legowo gitu kan. Tentu kita harus terbebas juga dari kondisi seperti ini kan, seperti itu. Nah, kemudian juga kalau kita melihat kan bahkan ada salah satu di sebuah zaman itu ya di kekhalifahan Harun al-Rasyid itu ya, bahkan sampai-sampai tidak ada satupun orang yang mau berhak dizakati gitu kan. Karena apa? Karena semuanya sudah berkecukupan, sudah makmur dan segala macam. Nah, tapi kalau nggak mau menerima zakat. Ya, nggak mau menerima zakat lagi gitu kan. Tapi kalau yang sekarang ini ya, kalau kita bicara, kalau misalkan tadi kan Pak Arifin ingin, biar lebih tepat sasaran. Ya karena mungkin ada perasaan, itu ada motornya, ada mobilnya, tapi mau juga dizakati gitu ya. Protes dia, aku nggak dapat begitu ya. Bahkan minta stiker miskin. Seperti itu kan. Gakin ya, gakin. Iya. Nah, jadi itu ini. Dan yang terakhir lagi saya tambahkan yang tadi saya lupa bahwa kan dalam pengelolaan zakat itu, pengumpulannya itu kan itu ada zakat fitrah, kemudian infak dan sodako atau fidyah. Nah, sebenarnya kalaupun keinginan Pak Arifin itu ingin menyalurkan kepada anak yatim, ya mungkin zakatnya itu zakat fitrahnya ditunaikan dulu ke semuanya tepat sasaran kan. Nah, sisanya yang infak, fidyah dan sodako itu kan sudah bebas ya kan, mau diberikan ke anak yatim atau apa. Nah, itu tergantung dari bagaimana panitia merasa bahwa itu lebih adil ke situ atau lebih tepat sasaran ke situ, begitu. Oh, sedikit ini tambahan terkait dengan zakat fitrah. Iya. Kalau tidak salah, zakat fitrah itu khusus untuk fakir miskin. Jadi bukan 8 asnaf. 8 asnaf itu adalah penyaluran zakat mal. Zakat malnya ya. Kalau zakat fitrah itu khusus fakir miskin. Iya. Nah, ini PR lagi nih berarti kan. Nanti otomatis panitia ini harus mendata, menghitung. Oh, ini zakat fitrah. Oh, ini zakat mal. Berapa total jumlahnya gitu kan. Nah, itu harus memang
tadi seperti bagaimana disampaikan oleh Ustadz Alfian bahwa itu harus sesuai dengan kaifiatnya gitu kan, mulai dari penerimaannya sampai penyalurannya begitu. Ya, itu mungkin ya. Atau ada lagi ditambahkan? Iya, Tambah Ustadz untuk Alfian. mengingatkan ya, tadi Ya, untuk tambah kopinya kan. yang tadi ya untuk masalah yatim piatu ya. Nah, itu kita lihat dari situasi juga ya. Itu kalau memang mereka itu miskin ya menerima juga sah-sah aja ya. Kalau Artinya miskin ya, dia menerima karena statusnya dia miskin atau Miskin, fakir, ya. bukan karena yatim piatu. Bukan karena yatim itu karena piatunya miskinnya gitu aja kan. itu. Itu kita ketahui miskinnya bukan yatim piatunya ya. Yang jelas di situ saudara kita itu memerlukan apa bantuan tadi Ya. ya. Zakat fitrah ya apa supaya untuk hari Lebaran itu mereka bisa ikut menikmati kebahagiaan saudara-saudara yang lain aja. Iya. Iya, pemirsa, ini sudah jam berapa ini? Kayaknya. Sudah larut. Iya, baik. Pemirsa, sahabat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masih banyak ya pembahasan yang mau kita bedah pada malam hari ini ya. Ini mumpung ada guru kita Ustadz Alfian, Ustadz Wardi ya. Namun karena waktu yang membatasi kita ya, biar pemirsa juga tidak bosan menontonnya 1 jam gitu ya. Kita tunda pembahasannya itu nanti mungkin di lain waktu, karena tadi sebenarnya mau kita bahas juga mengenai zakat profesi ya. Tapi ya biar menjadi sebuah hal yang membuat pemirsa penasaran ya. Boleh nanti datang langsung ke sini aja, ini Masjid CGS Al Islami ini di sini. Kita itikaf insya Allah sampai Ramadan terakhir ya kalau salah ya. Iya, pokoknya sampai tidak ada lagi itikaf lah begitu ya. Ya. Terima kasih kepada Ustadz Arfian, guru kami, dan Ustadz Wardi atas kesediaannya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini, dan juga kepada Pak Arifin yang juga bersedia duduk bersama kita di sini ya. Mohon izin saya tutup dulu ya saat ininya ya kegiatannya. Ya, demikianlah tadi ngobrol dan bincang-bincang santai kita ya, tapi berbobot ya, insya Allah singkat, bukan singkat, ini lama sekali, tapi padat dan berakibat tadi ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ibroh ya, dan insya Allah ilmu-ilmu yang tadi disampaikan itu kita harus mudah-mudahan bisa kita terapkan juga ya bagi mungkin pengurus masjid dan segala macam ya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan ya, baik itu dari kami semua. Kesalahan itu datangnya dari kami, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Sandi Ibrahim dan seluruh guru-guru saya di sini, kami pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.